Hai, what's up guys? Kembali lagi bersama Movie Experiments yang akan selalu memberikan ulasan alur cerita lengkap dari film-film berkualitas untuk nemenin waktu rebahan kalian. Dan untuk kali ini, aku akan membahas alur cerita dari film yang berjudul 13 Assassins. Mengisahkan pertempuran 13 orang samurai dalam menghadapi jumlah musuh yang berkali lipat lebih banyak demi menghapus kekejaman seorang anak raja. Kisah ini diawali dari seorang pria yang duduk di depan kediaman klan Akashi. Dengan wajah yang penuh keyakinan, dia mengambil pisau lalu dia melakukan harakiri. Harakiri ini dilakukan olehnya sebagai bentuk protes pada klan Akashi karena salah satu anak di klan itu bertindak sangat kejam pada rakyatnya. Dia bernama Naritsugu. Dia selalu bertindak sewenang-wenang, bahkan cenderung kejam dan psikopat. Pernah pada suatu hari, ketika dia menginap di suatu tempat, seorang pelayan wanita yang sedang bersujud di hadapannya tiba-tiba dia tarik dan dia bawa ke kamar. Lalu tanpa belas kasihan, dia nodai wanita itu. Suaminya yang mengetahui hal itu terpaku tak bisa berkata apa-apa. Dan tiba-tiba Naritsugu menghunuskan pedangnya pada suami itu tepat di hadapan istrinya. Tak hanya sampai di situ, Naritsugu punya hobi aneh yang gila. Dia suka memanah tapi targetnya adalah orang-orang yang masih hidup. Suatu hari, sebuah keluarga, ayah, ibu, dan anak dijadikan target panah dia. Tak ada yang berani melawannya karena dia anak keturunan shogun terdahulu dan semua bawahannya hanya berlutut menuruti kemauannya. Untuk kalian yang belum tahu, shogun sama dengan raja tertinggi yang memimpin di zaman itu. Jadi Naritsugu ini adalah anak raja, tapi tingkahnya kejam dan gila. Karena tingkah gila Naritsugu ini, shogun ingin menyingkirkan Naritsugu dengan caranya sendiri. Dia lalu mengirimkan utusannya untuk bertemu dengan seorang samurai. Samurai ini bernama Shinzaemon, atau kita panggil saja Shinza. Shinza sudah tahu kegilaan Naritsugu dan bersedia untuk melenyapkan dia sesuai perintah shogun. Shinza pun menemui seorang muridnya bernama Hirayama. Dia bercerita mengenai misi yang diperintahkan shogun ini. Hirayama pun bersedia bergabung. Lalu esok harinya, beberapa ahli samurai pun menemui Shinza dan mereka bersedia mengikuti misi ini. Malam harinya, salah satu samurai rekannya Shinza dihadang oleh sekelompok samurai lainnya. Dengan keahlian pedangnya, dia berhasil mengalahkan sekelompok samurai tersebut. Tubuh mereka yang sudah tak bernyawa lalu dibawa ke kediaman klan Akashi. Orang ini bernama Hanbei dan merupakan tangan kanannya Naritsugu. Dia mulai mengerti kalau ini perbuatan Shinza, dan sepertinya Shinza akan melakukan sesuatu pada klan Akashi, khususnya pada Naritsugu. Sementara itu, di tempat lain, Shinza mengunjungi seseorang untuk menambah kekuatan bertempurnya. Dia mengunjungi keponakannya bernama Shinrokuro. Shinza meminta Shinrokuro untuk ikut bergabung dalam misi pelenyapan Naritsugu. Awalnya, Shinrokuro ragu akan misi ini dan pulang ke rumah. Di sana dia bertemu dengan istrinya. Dia lalu berkata kalau dia akan mengikuti misi besar atas perintah langsung dari shogun. Hatinya kini sudah mantap dan dia pergi untuk menyetujui ajakan Shinza. Di kediaman Shinza, dua orang samurai datang lagi kepadanya dan bersedia ikut dalam misi itu. Shinrokuro pun datang ke situ dan berkata kalau dia juga bersedia ikut. Hingga pada akhirnya 12 orang samurai pemberani akan menjalankan misi membunuh Naritsugu. Mereka pun lalu berlatih selama berhari-hari. Beberapa dari mereka ada yang merupakan ahli bom dan jebakan yang akan berguna di medan pertempuran nanti. Waktu pun berlalu, dan esok harinya mereka pun akan segera berangkat untuk memulai misinya. Tapi pada saat itu, malam harinya sebelum mereka berangkat, seseorang mendatangi Shinza. Dia adalah Hanbei, tangan kanan Naritsugu. Ternyata Hanbei ini adalah sahabat Shinza sewaktu berlatih pedang sewaktu kecil hingga dewasa. Dan kini Hanbei tahu kalau Shinza punya misi untuk membunuh Naritsugu, tuannya. Di situ Hanbei berkata kalau dia akan melindungi tuannya dengan nyawanya. Dan walaupun mereka bersahabat, Hanbei tak segan-segan untuk membunuh Shinza. Selesai berbicara, Hanbei pun pergi dari situ. Keesokan harinya, rombongan Naritsugu bersiap melakukan perjalanan menuju kota lain. Sementara itu, di kediaman Shinza, dia sedang memperkirakan kemana saja rombongan Naritsugu akan bergerak. Shinza berencana untuk menyergap mereka di suatu tempat yang tidak biasa. Rencana Shinza adalah mereka akan membelokkan pergerakan rombongan itu di satu kota
sehingga mereka akan mengambil jalan lain. Lalu mereka akan sampai di kota yang Shinza sudah persiapkan sebagai tempat pertempuran. Mereka pun berangkat dengan berkuda. Dengan kecepatan penuh, di tengah hujan, mereka melesat menuju kota lain untuk mengejar rombongan Naritsugu. Setelah seharian berkuda, mereka lalu beristirahat di sebuah desa kecil. Namun tiba-tiba beberapa samurai keluar dari sebuah kedai dan menghalangi jalan Shinza dan rombongannya. Mereka ini adalah anak buahnya Naritsugu. Mereka pun langsung menyerang Shinza dan yang lainnya. Kemampuan kawanan Shinza lebih tinggi dari mereka, sehingga anak buah Naritsugu bisa mereka kalahkan. Setelah itu, Shinza pun berkata kalau sepertinya di desa dan kota lain kita akan mengalami hal yang sama dihadang seperti ini. Maka dari itu, mereka pun memutuskan untuk pergi melewati jalur lain, yaitu melewati pegunungan. Setelah sekian lama berjalan di sebuah gunung, mereka sadar kalau sepertinya mereka tersesat. Di saat itulah, tiba-tiba mereka melihat seseorang bergantungan di atas, terperangkap oleh sebuah jebakan. Mereka pun menyelamatkan orang itu. Orang itu sangat lusuh dan kotor, dan sepertinya memang orang gunung, hidup sehari-hari di alam liar. Dia mengenalkan dirinya bernama Kiga, dan dia bersedia memberitahu arah jalan menuju tujuan Shinza, asalkan dia diberi makanan. Lalu Kiga pun mulai memandu Shinza dan yang lainnya menyusuri daerah pegunungan itu untuk sampai kembali ke kota. Sementara itu, rombongan Naritsugu sedang dalam masalah. Kota yang akan mereka lewati dihadang oleh masyarakat di kota itu. Ini adalah sebuah bentuk protes atas kegilaan Naritsugu, dan mereka tak sudi kotanya dilintasi oleh orang kejam macam Naritsugu. Dengan angkuh, Naritsugu berjalan mendekati masyarakat yang memblokadenya. Dan tiba-tiba beberapa orang bersenapan mengacungkan senapannya pada Naritsugu. Karena tahu kalau kecepatan pedang akan kalah dengan kecepatan peluru, Hanbei sebagai tangan kanannya meminta tuannya untuk mundur dan sebaiknya memilih jalan lain saja. Rombongan Naritsugu pun mengalah dan mulai menggunakan jalur lain. Sementara itu, rombongan Shinza sudah menemukan jalan kembali ke kota. Shinza berterima kasih pada Kiga dan bermaksud memberinya imbalan. Namun Kiga berkata kalau dia mau bergabung dengan Shinza. Awalnya beberapa dari mereka tak setuju dan bermaksud membuatnya pingsan dengan memukulnya. Tapi kepalanya sangat keras, membuat semuanya heran dan takjub. Shinza lalu berkata kalau sepertinya kekuatan Kiga ini bisa digunakan dalam misi ini dan setuju dia bergabung bersamanya. Kini jumlah mereka menjadi 13 orang. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di desa tujuan mereka. Di sana mereka disambut oleh teman Shinza yang juga seorang samurai. Desa ini adalah desa yang akan Naritsugu lewati beberapa hari lagi. Maka dari itu, desa ini disiapkan sedemikian rupa oleh Shinza sebagai tempat pertempuran. Mereka mendapat informasi kalau rombongan Naritsugu berjumlah 70 orang dan dalam beberapa hari lagi akan melewati desa tersebut. Pada suatu malam, Shinrokuro mengobrol dengan Kiga, menyuruhnya untuk pergi saja karena akan terjadi pertempuran besar-besaran di sini. Kiga bukanlah seorang samurai dan dia tak punya kewajiban untuk mengikuti misi ini. Namun Kiga tak mau pulang, dia lebih memilih untuk ikut bertarung dalam pertempuran. Beberapa hari pun berlalu, dan waktu perkiraan kedatangan Naritsugu sudah lewat. Shinza bertanya-tanya apakah Naritsugu melewati jalan lain. Jika benar, maka misi ini akan gagal. Tapi Shinza berkata pada rekan-rekannya yang lain, kalau kita menunggu saja beberapa hari lagi, dia yakin Naritsugu akan melewati desa ini. Hingga pada suatu pagi, seorang rekan Shinza melapor kalau Naritsugu sudah dekat mengarah ke desa itu. Yang mengejutkannya adalah, ternyata rombongan Naritsugu sekarang berjumlah 200 orang, bukan 70. Shinza yang mendengar hal itu tak gentar, malah dia membakar semangat yang lainnya untuk bertarung habis-habisan, mempertaruhkan nyawanya demi misi ini. Mereka pun keluar, membawa panah dan busur dan mengambil posisi bertempur. Sementara itu, rombongan Naritsugu tiba di gerbang desa. Hanbei masuk ke desa terlebih dahulu, mengecek apakah keadaan aman atau tidak. Dia melihat desa itu seperti desa biasanya. Masyarakat sedang berjalan kaki dan memulai hari-hari mereka. Tentu saja ini adalah trik Shinza untuk mengelabui Naritsugu. Hanbei pun kembali ke rombongannya dan berkata kalau desa itu aman. Lalu mereka pun mulai memasuki desa.
Ketika sudah berada di tengah desa, tiba-tiba Hanbei melihat beberapa pedang tertancap di tempat yang tak biasa. Dia langsung sadar kalau ini jebakan dan menyuruh semuanya untuk kembali mundur. Tapi terlambat, gerbang desa tiba-tiba ditutup oleh gerbang kayu yang tinggi, membuat jalan terblokir. Mereka pun kembali ke jalan utama dan berusaha menyeberangi jembatan. Tapi rekan Shinza sudah siap dengan bomnya dan jembatan itu tiba-tiba meledak, membuat jalan terputus. Kini rombongan Naritsugu terjebak di dalam desa, tak bisa keluar kemana-mana. Dalam keadaan terjepit, tiba-tiba mereka melihat kerbau-kerbau punggungnya terbakar, mengamuk ke arah mereka. Mereka pun kewalahan dan berlarian, membuat formasi mereka berantakan. Di tempat lain, beberapa bom meledak di jalanan, membuat pasukan Naritsugu berhamburan dan tumbang. Lalu, terlihat Shinza akhirnya bertemu dengan Naritsugu, menyampaikan pesan langsung dari Shogun bahwa dia diperintahkan untuk membunuhnya. Lalu sebuah anak panah melesat ke arah Naritsugu, tapi tembakannya meleset. Para prajurit langsung membentuk formasi untuk melindungi tuannya itu. Panah-panah terus ditembakkan dan para prajurit banyak yang tumbang karenanya. Seorang prajurit melihat sebuah rumah kosong dan mengajak Naritsugu berlindung di dalamnya. Tapi Hanbei curiga dengan rumah itu dan menyuruh prajurit itu untuk masuk duluan. Dan benar saja, rumah itu sudah dipasangi bom, dan seketika bom itu meledak menghancurkan rumah dan para prajurit yang ada di dalamnya. Anak panah milik Shinza dan teman-temannya sudah habis. Kini mereka turun ke medan pertempuran menggunakan pedang mereka. Pertarungan pun dimulai. Pihak Shinza kalah jumlah, 13 melawan 200. Tapi mereka bertarung dengan berani dan dengan skill pedang yang tinggi, sehingga mereka berhasil menumbangkan banyak prajurit Naritsugu. Sementara itu, Naritsugu dan prajuritnya berhasil mencari jalan lain di desa itu. Tapi, di jalan itu mereka melihat keanehan. Banyak pedang tertancap di sepanjang jalan, membuat mereka langsung waspada. Lalu dari arah berlawanan, muncul murid Shinza yaitu Hirayama. Dia langsung menyerang para prajurit Naritsugu dengan skill bertarungnya. Ternyata, pedang-pedang yang tertancap adalah untuk digunakan kembali olehnya, agar pergerakannya semakin cepat dan efektif, sehingga dia lebih cepat dalam membunuh lawan-lawannya itu. Hirayama mengalahkan banyak musuh dengan skill bertarungnya itu, hingga dia sampai di depan Naritsugu dan hendak menyabetnya dengan pedangnya. Tapi di situ muncullah Hanbei yang melindungi tuannya itu. Di tempat lain, Shinza dan teman-temannya bertarung terus-menerus tanpa henti, seolah musuh tak ada habisnya. Satu persatu rekan Shinza tumbang karena kelelahan dan luka yang sangat parah. Sampai pada akhirnya tinggallah Shinza dan Shinrokuro yang tersisa. Dan dari pihak Naritsugu, tinggallah dia, Hanbei, dan 2 prajurit yang tersisa. Sebelum bertarung, Shinza berkata pada Hanbei kalau dirinya pasti tahu Naritsugu ini adalah orang gila yang kejam. Dan jika suatu saat nanti dia menjadi Dewan Shogun, pasti rakyat akan menderita dan bencana akan terjadi. Tapi Hanbei orangnya keras kepala. Walaupun dia tahu kalau tuannya itu orang jahat, dia tetap akan membelanya. Karena baginya, dirinya adalah seorang samurai sejati, dan hidupnya hanya dia persembahkan untuk tuannya. Lalu pertarungan Shinza versus Hanbei pun terjadi. Keduanya mempunyai skill bertarung yang sama hebatnya. Hingga pada suatu waktu, Shinza menendang lumpur ke wajah Hanbei, sehingga Hanbei kehilangan fokus, lalu Shinza menyabet. Hanbei pun kalah di situ. Kini tinggallah Naritsugu yang tersisa. Dengan berani, Shinza mendekat ke arah Naritsugu, lalu Naritsugu menusukkan pedangnya pada Shinza. Lalu Shinza pun membalas tusukannya. Dia menusukkan pedangnya pada Naritsugu. Naritsugu terjatuh, merangkak tak berdaya. Dia sekarang bisa merasakan betapa sakitnya rasa pedang yang melukai tubuhnya. Selama ini, dia banyak menyiksa orang tak bersalah, dan tak sedikit pun ada rasa belas kasihan. Kini dia merasakan sendiri rasa sakit itu, dan rasa takut. Takut akan kematian yang sebentar lagi menjemputnya. Hingga akhirnya Naritsugu pun tewas. Shinza akhirnya bisa menyelesaikan misinya. Naritsugu telah dia lenyapkan, tapi dia sendiri pun sudah kehabisan tenaga dan luka di tubuhnya sangat parah. Hingga pada akhirnya Shinza pun tak bisa bertahan lagi dan tewas. Kini hanya ada Shinrokuro, satu-satunya samurai yang masih hidup.
Dan ada satu lagi yang ternyata masih hidup, yaitu Kiga, si manusia gunung. Ternyata dia sangat kuat, berhasil bertahan di pertempuran tersebut. Shinrokuro pun kembali ke rumahnya. Misi dari Shogun telah dia laksanakan. Dan film pun selesai. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari film 13 Assassins. Keberanian Shinza dan teman-temannya untuk melawan seorang anak raja yang kejam patut dihargai karena nyawa taruhannya. Seorang petarung sejati tak takut mati dan berani menghentikan kekejaman pemimpinnya demi kehidupan rakyat yang lebih baik. Semoga pesan ini bisa teman-teman ambil juga dari film ini. Oke guys, aku rasa segitu dulu video kali ini. Kalau ada request film, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.